mohon dijelaskan tentang gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Apa itu ijtihad Rasulullah atau mendapat bimbingan dari malaikat Jibril, atau Rasulullah melihat sendiri pemandangan waktu dia Isra dan Mi'raj seperti berdiri itidal, rukuk, sujud, duduk iftirash, dan duduk tahiyat akhir. Lalu ketetapan waktu sholat dan kenapa waktu matahari tepat pertengahan dan sholat setelah asar dan subuh diharamkan, Ustaz. Jadi kalau masalah agama itu jangan tanya kenapa. Kalau kenapa itu jangan masalah agama. Kalau masalah agama itu berarti Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Apakah itu Rasulullah ijtihad sendiri atau pemberitaan dari Jibril atau pemberitaan itu tidak usah dipikir. Yang penting Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Dan kita harus yakin bahwa tata cara pendekatan kepada Allah yang paling tahu adalah siapa? Rasulullah. Yang paling tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah adalah Rasulullah. Maka Rasulullah diperintah juga oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Nabi. Suruh ikuti Nabi. Sedang Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat itu menghambakan diri pada Allah. Tentu tata cara penghambaan diri kepada Allah, salat tadi yang paling tahu adalah Nabi. Dan Nabi mengerjakan salat seperti itu. Maka umatnya suruh mengikuti cara Nabi sholat, jangan membuat-buat sendiri, termasuk gerakannya, termasuk kiblatnya. Adapun waktu itu diajari oleh Jibril. Nabi Muhammad SAW diajari oleh Jibril tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat menurut ajaran yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, kalau waktu subuh mulai terbit fajar subuh itu sampai terbit matahari. Kalau waktu duhur nanti mulai matahari agak tergelincir ke barat sedikit sampai bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang bendanya, lebih panjang bayangannya. Masuk asar kalau bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya sampai terbenam matahari. Waktu maghrib mulai terbenam matahari sampai hilangnya fajar merah di sebelah barat. Nah itu udah, itu yang mengajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Waktunya. Nah, maka itu tinggal kita ikuti aja, Nabi mengajarkan begitu kepada kita, kita terima. Nah, mengapa dia matahari di tengah atau matahari sedang terbit atau matahari tenggelam kok dilarang sholat? Nah, kalau itu memang larangan dari agama, ya kita tinggal terima, jangan tanya kenapa. Kalau kenapa nanti kamu akan tanya juga. Kenapa kalau subuh malah hanya 2 rakaat? Padahal subuh itu agak dingin. Mestinya yang 2 rakaat itu yang duhur karena panas itu, gitu toh. Kalau tanya kenapa ya. Kenapa sholat dadak sedakep? Kenapa dadak duding barangin dudingi apa kuwi? Kalau udah selesai kok dadak noleh nganan kiri sing digoleki sapa kuwi? Nah, kacau tau. Mula kalau ibadah jangan tanya kenapa, ikuti saja. Lah mengikuti ibadah yang dilakukan Nabi namanya ittiba, bukan taklid. Ya, kalau taklid itu mengikuti seseorang tanpa dalil yang diambilkan dari Nabi atau dari sahabat Nabi. Dari seseorang seperti kita dalam mengikuti saya tanpa dalil kebenaran dari hadis, dalam ibadah ini taklid namanya. Taklid pada saya nggak boleh, taklid pada Imam Syafi'i nggak boleh, taklid Imam Hambali nggak boleh. Rasul yang kemarin dan terang beliau 4 imam itu tidak mau ditaklidi semua. Maka kalau kamu mendapat nasihatku ternyata kamu temukan hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, ambil hadis Nabi tadi. Nah, jadi 4 imam besar itu tidak mau ditaklidi, tetapi beliau selalu menganjurkan ikuti Nabi. Karena yang diwariskan oleh
Nabi kita kepada kita semua termasuk kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan sebagainya, ya sama warisannya Quran dan sunnah itu sunnah Nabi itu. Gitu ya. Jadi masalah sholat ikuti Nabi, masalah ibadah lah. Nabi sampai mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak, tidak diterima. Maka supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tidak hanya sholat saja, semua bentuk-bentuk ibadah ikuti aja yang dikerjakan oleh Nabi.